Tapi kenyataannya pada saat bisnis lagi bagus, ternyata mendadak nih, saya kena satu kejadian yang saya nggak sangka-sangka. Karena menurut saya cukup sehat, saya juga jaga pola makan gitu. Ternyata mendadak saya kena leukemia. Wow. Gitu. Saya Herianto Tandra akan memandu Unfair Advantage. Oke, halo, ketemu lagi di channel kita Unfair Advantage. Dan seperti biasa kita punya narasumber yang luar biasa. Tapi buat semua yang baru join, silakan jangan lupa like, share, and subscribe. Dan bunyikan lonceng di atas supaya Anda bisa dapat tidak ketinggalan. Setiap minggu kita akan subscribe, dan kita akan publish satu video setiap minggunya. Oke? Dan hari ini bersama dengan saya sudah hadir Johan. Ya, Johan banyak hal yang bisa diceritakan, saya percaya. Dan ini selamat datang di channel podcast Unfair Advantage, di mana kita mengupas hal-hal yang menurut orang tidak unfair. Menurut orang ini hal-hal yang sepertinya tidak adil, tapi kita percaya di setiap ketidakadilan, di setiap kejelekan, di setiap ketidakberdayaan ada sesuatu yang kita bisa ambil hikmahnya. Ada advantage yang kita ambil. Ya, mungkin Johan bisa kenalkan diri, mungkin dari latar belakang, background, dan apa saja, bagaimana masa lalunya. Hai semua, kenalkan saya Johan. Ini pertama kali. Jadi background saya anak perantauan dari Jambi. Ya, Oke. Jadi dulu sama sekali nggak kepikiran untuk kuliah, karena pada saat dulu kan pikir sekolah kan kurang bagus nilainya, jadi nggak kepikiran untuk kuliah. Jadi pada saat tanya teman-teman, semua pada kuliah. Jadi akhirnya kan belum sempat tuh mau kerja, nggak kepikiran mau kerja. Ya udah, jadikan kuliah ini buat main. Oh, Nah, jadi awalnya kuliah untuk main-main. Iya, kuliah dan buat nggak kepikiran main-main. mau kuliah malah. Nggak kepikiran. Karena nilai jelek. Iya, Seberapa nilainya jelek nilai lu? Ranking 5 sih. Ranking 5 dari Dari belakang. belakang. Oh iya, itu cukup Iya, bagus. iya. Ya, cukup bagus. Masih ada yang ranking 4, ranking 3, 2, 1 kan? Tapi saya pernah ranking 3. Dari gitu. belakang. Iya, dari belakang. Oh, oke. Ya. Johan, kan masa lalu di kampung ya, kemudian merantau ke Jakarta untuk kuliah. Kenapa bisa jadi pebisnis? Akhirnya kan sekarang bisnis ya. Kenapa bisa kepikir jadi pebisnis? Apa merencanakan dari dulu mau jadi pebisnis atau bagaimana? Nggak sama sekali sih. Jadi pada saat dulu kan pas berangkat ke Jakarta, orang tua kasih tahu. Dia bilang sekolah yang benar ya. Nanti kalau kamu sekolah yang benar, nilainya bagus, kamu bisa bisa kerja di tempat yang bagus. Gitu. Ya. Jadi doktrin seperti itu membuat kita kan jadi mau nggak mau pas tamat kuliah kan pergi kerja kan. Nah, saya kerja. Tapi pas saya kerja 3 tahun, saya menyadarin antara harapan sama impian saya itu kayaknya nggak bakal kesampaian. Kenapa tuh? Karena dulu kan pada saat tamat kuliah, sebelum tamat kuliah kan kita pikir, wah nanti 5 tahun bahkan bisa beli mobil nih, 10 tahun bahkan beli rumah nih. Saya udah 3 tahun, seingat saya loh, baru bisa beli handphone pada saat itu. Jadi saya pikir antara harapan sama antara kenyataan sama impian itu berbanding terbalik. Oh. Nah, jadi saya berpikir pada saat itu, Atau mungkin waktu itu kerja di perusahaan yang tidak tepat mungkin. Memang kerja di perusahaan yang gajinya kecil mungkin? saya udah pindah 4 kali sih. Oh, udah pindah 4 kali. Iya. Iya. Memang berarti benar-benar kecil ya? Iya. Oke. Ya, kita tahu lah pada umumnya orang kerja kan dengan kenaikan rata-rata 10-20% Iya. setahunnya. Itu dulu loh. Kayaknya Iya. sekarang udah nggak dapat ya. Kayaknya sekarang lebih kecil lagi ya. Mungkin gitu. 10-20%, terus habis itu dengan skill yang terbatas, yang biasa-biasa aja, ya saya bisa bayangin sih ke depan 10-20 tahun lagi kira-kira seperti apa gitu. Gitu. Tapi ini hal yang luar biasa ya, karena kebanyakan orang itu Johan, mereka tidak menyadari hal itu sih kadang-kadang. Ya maksudnya lu di usia yang baru lulus, kemudian baru kerja 2-3 tahun, lu udah bisa menyadari tentang masa depan lu akan seperti apa kalau jalan lanjutin itu. Tapi kadang-kadang masih banyak orang yang mereka mengerjakan itu sampai berpuluh-puluh tahun bahkan baru kemudian sadar. Mungkin mereka, kalau saya bilang mungkin mereka menyadarin, cuman kadang-kadang dikondisikan nyaman, dan kadang-kadang orang juga berpikir kadang-kadang nggak berani untuk melangkah. Nah, ini yang menyebabkan. Nah, apa yang membuat lu waktu itu berani melangkah, Han? Kalau saya pikir gini, Her, pada saat dulu ya, kita kan tinggal di kos, ya kan. Nah, pada saat tinggal di kos, kita lihat nih orang-orang yang udah kerja 5 tahun, ada yang kerja udah 7 tahun, kok masih tinggal di kos ya, gitu. Nah, saya tanya sama diri saya, apakah saya mau
seperti mereka nantinya, Oh. gitu. Sedangkan kita tahu sendiri, kita kan sama-sama orang daerah dong. Nah, kita merantau kan pasti demi kehidupan lebih baik. Betul. Benar nggak? Nah, jadi kalau saya pikir nanti someday nih, 7 tahun kemudian, kalau saya tetap seperti ini, saya akan sama. Tetap tinggal di kos, mungkin akan lebih baik, mungkin ngontrak, gitu loh. Nah, ini Hebat loh ya, lu bisa berpikir seperti itu, ya nggak sih? Sebenarnya kayaknya ya, kalau gua melihat dulu, guru lu kasih nilai jelek, itu salah gurunya harusnya. bisa jadi sih. Iya, iya nggak sih? Karena lu pintar sebenarnya. Iya. Ya nggak? Jadi nggak apa-apa, itu urusan masa lalu. Masa lalu. Oke, kemudian singkat cerita lu bisnis ya. Lu bisnis insurance kan? Betul. Oke, apa yang memotivasi lu kemudian lu kepikir bisnis insurance, nggak kepikir bisnis yang lain gitu? Sebenarnya pertama kali nggak terpikir untuk jadi sales, marketing, terus habis itu insurance. Kayaknya nggak kepikir banget lah. Kenapa nggak kepikir? Saya pikir ya, kalau jadi insurance itu mesti pintar ngomong. Terus Oh, by habis the way, itu, lu lulus kerja bidang apa ya? auditor. Auditor. Jadi memang nggak ketemu orang ya? Nggak ketemu orang gitu. Oke. Jadi kan saya juga cukup diam sih gitu. Ya. Jadi auditor itu kerjanya cuma nyari-nyari kesalahan orang ya? iya sih. Gitu. Jadi nggak bisa lah kayak jadi ini gitu. Jadi pas ditawarin jadi insurance kayaknya nggak deh gitu. Oh, Gitu. oke. Tapi pada saat sudah kerja 3 tahun, saya datang tuh, saya lihat, kayaknya boleh juga tuh gitu. Karena saya lihat Nggak ada pilihan lain. Nggak ada pilihan lain, betul. Oke. Gitu. Jadi sometimes dalam hidup itu kita perlu untuk ini ya, bersyukur ya. Di saat nggak ada pilihan, mungkin itu jalan satu-satunya Iya, yang bisa benar. untuk kita ya. Betul. Oke. Nah, kan lu bukan orang yang bisa ngomong. Waktu pertama kali terjun ke bisnis, itu kan pasti banyak pergolakan batin ya. Pasti banyak hal-hal yang harus lu pelajari, mengalahkan diri sendiri, Betul. ya nggak sih? Betul. Mengalahkan rasa malu, rasa gengsi, dan orang yang agak jelek di komunikasi, kalau masuk ke bisnis itu kan kita perlu komunikasi. Bagaimana lu menghadapi tantangan tersebut? Pada saat dulu ya, saya pikir gini, setiap orang suka nggak suka, dia mesti bisa profesional di bidangnya. Itu yang saya dapatin gitu. Ya. Jadi kalaupun mungkin kita nggak suka dengan bidangnya, tapi kita cari makan di situ. Kita harus profesional di bidangnya. Nah, itu yang membuat saya akhirnya tetap belajar. Terus belajar dan akhirnya bisa gitu loh. Oh, oke. Lama ya proses belajarnya pasti Prosesnya ya? lama gitu. Oke. Waktu ngalahin proses belajar itu lu ngerasa gak sih pengen nyerah, atau kayaknya apa yang membuat lu kemudian gak menyerah? Kita tahu sekarang bisnis itu banyak sekali orang yang mereka coba, mereka kasih diri waktu mereka untuk mencoba, tapi sometimes ya mereka belum sampai mahir, belum sampai belajar, mereka udah quit di jalan. Quit di tengah jalan. Kalau saya bilang pasti ya, dalam kita nggak di dunia insurance aja, semua hal yang kita coba pasti ada titik-titik di mana kita tuh mau nyerah gitu loh. Tapi apa yang membuat kita tidak menyerah atau kita tetap jalan? Karena ada goal yang kita mau capai. Nah, saya ingat pada saat dulu tuh, pada saat saya kuliah, tiap kali saya pulang, saya selalu bilang sama diri saya, suatu hari saya mau berangkatin orang tua saya ke China. Suatu hari saya mau berangkatin orang tua saya ke China. Nah, tapi pada saat saya kerja, saya melihat bahwa itu nggak mungkin gitu loh. Nah, pada saat saya jalanin bisnis insurance, nah saya mulai lihat ada kemungkinan yang sangat besar di situ. Tapi lu harus belajar banyak, harus mengalahkan diri sendiri. Betul. Jadi kita bisa simpulkan bahwa sebenarnya semua orang itu bisa mengalahkan diri mereka asal mereka punya goal. Betul. Ya, dan kadang-kadang goal itu bukan hanya untuk kita ya. Ya, goal itu juga mungkin bisa untuk orang-orang kita cintai, orang-orang di sekitar kita, orang tua, anak, pasangan dan sebagainya. Oke, jadi ini kan unfair advantage. Dari sini kayaknya hidup lu masih fair-fair aja ya. Iya. Masih oke-oke aja ya. Ya. Dan as times goes by, kita juga tahu lu pernah ada satu fase di dalam hidup lu di mana lu ngerasa itu kayaknya hidup unfair. Boleh cerita nggak? Sebenarnya di dalam hidup saya banyak kejadian-kejadian yang menurut saya unfair gitu. Contoh, saya pernah diceritain sama orang tua, sebenarnya kamu tuh nggak ada loh pada saat umur 6 bulan gitu. Karena mama pada saat itu lihat kamu demam, terus bawa ke rumah sakit. Nah, pas pada saat bawa ke rumah sakit, disuntik obat penurun panas. Ternyata anak ini bukan demam, jadi kena cacar air. Nah, dibawa pulang kan jadi hitam kan. Nah, pada saat itu mama bilang kayaknya ini nggak ada harapan. Gitu loh. Nah, itu kejadian pertama. Kejadian kedua pada saat saya kuliah. Nah, pada saat saya kuliah, saya bawa motor, terus habis itu jatuh, terus dilindas kontainer.
Nah, itu butuh 2 tahun untuk proses kesembuhannya. Wow. Gitu. Jadi kalau saya bilang kadang-kadang hidup memang unfair gitu loh. Nah, saya pikir kejadian pertama, kejadian kedua harusnya udah nggak saya alamin dong. Tapi kenyataannya pada saat bisnis lagi bagus, ternyata mendadak nih. Saya kena satu kejadian yang saya nggak sangka-sangka. Karena menurut saya cukup sehat. Saya juga jaga pola makan gitu. Ternyata mendadak saya kena leukemia. Wow. Gitu. Nah, itu yang menurut saya kanker darah ya? kanker darah. Itu tahun berapa ya? Tahun 2008. 2008. Iya. 15 tahun yang lalu. 15 tahun yang lalu. Itu shock dong waktu itu pasti ya. Jujur aja ya, saya sampai bertanya sama Tuhan, emang di dunia ini begitu banyak orang yang kenapa harus saya gitu loh? Kenapa harus saya gitu loh? Nah, jadi benar-benar nggak nyangka lah kalau itu bisa terjadi. Waktu itu udah married? Itu udah married. Anak saya masih 8 bulan waktu itu. Wow. Kebayang nggak sih anak masih 8 bulan, ya kan, anak butuh kita, terus kondisi kita kan seperti teman-teman kan tahu ya, bahwa kalau orang kena leukemia itu kan penyakit yang langka. Ya. Hanya 20% orang di dunia ini yang survive gitu loh. Nah, dari yang kena, yang survive itu 20%? 20% aja gitu. Wow. Nah, terus habis itu saya kebayang dong, bisa jadi saya termasuk orang yang 80%, bisa jadi saya termasuk orang yang 20%. Tapi kemungkinan paling besar adalah 80%. Gitu. Itu yang membuat saya pikir, kok unfair ya? Orang begitu banyak, kenapa saya terus gitu loh. Tapi kadang-kadang, berapa kali nih udah mau diambang maut ya? Iya, berapa dari kali. bayi ya kan, terus kemudian pernah tabrakan di lindas kontainer. Terus sekarang cancer gitu ya. Kok hidup gitu unfair? Iya. Tapi gimana waktu itu lu bisa mengovercome itu, bisa menangani itu? Sekali lagi ya, tadi yang pertama kan kita bahas tentang goal ya. Saya ingat pada saat itu kan kita kan coba banyak obat gitu loh. Jadi pertama kali mulai dari herbal dulu. Nah, saya cerita dulu nih dari sisi herbal gitu. Nah, pada saat saya pengobatan herbal itu kan dicoba dong banyak hal-hal yang kita ya sebutlah kayak misalkan itu susah dimakan gitu loh. Susah dikonsumsi ya, gitu, pahit gitu. Terus habis itu bikin enak gitu. Nah, kayak contoh gitu jus mengkudu gitu. Jus mengkudunya nggak pakai gula, mesti kita minum langsung gitu. Nah, itu kan bikin nggak tahan gitu. Nah, jadi semua obat diminum ya, kita nggak tahu mana yang berhasil, mana yang enggak ya. Pokoknya semua dikonsumsi. Namanya kita berjuang mau hidup kan. Siapapun apapun yang ditawarin, siapapun nawarin, pasti kita ambil gitu. Tapi kita coba-coba itu ya, akhirnya membuat kita pikir gini loh, bukannya makin sembuh, akhirnya kondisi kesehatan kita makin turun. Nah, apa yang membuat akhirnya kita tetap optimis? Ya, saya bilang goals tadi. Saya pengen supaya anak saya nanti kalau dia besar, dia masih ada orang tuanya. Karena anak saya masih 8 bulan. Dia masih butuh banget orang tuanya. Gitu. Saya nggak mau dia tumbuh tanpa orang tuanya. Jadi itu yang membuat lu ngobatin perjalanan yang nggak gampang, ya kan, lalui begitu banyak pengobatan dan menelan benar-benar literally pil pahit ya. Itu benar pilnya tuh benar-benar pahit ya. Oke. Nah, lewatin fase itu berapa tahun itu waktu pengobatan? Kurang lebih 1 tahun. Oh, 1 tahun itu berarti totally bed rest ya, totally di rumah sakit ya. Di rumah sakit. Berapa kali kemo itu? Kemo harusnya kan 7 kali, tapi saya kemo cuma 5 kali sih. Jadi saya ngalamin mujizat juga dalam hidup saya gitu loh. Jadi saya sangat percaya bahwa Tuhan tuh ada di dalam setiap kejadian dalam hidup kita. Bukannya Tuhan tuh meninggalkan kita loh, tapi Tuhan ada bersama kita. Justru pada saat dulu ya, pada saat saya terdiagnosa itu kan saya medicalnya di Singapura. Saya tanya ya dalam diri saya, benar nggak sih sebenarnya Tuhan tuh ada gitu loh? Benar nggak sih Tuhan tuh adil gitu loh? Karena kenapa pada saat kejadian itu, saya pikir gini, saya pengobatan waktu pengobatan pada saat saya di lindas kontainer itu butuh waktu yang panjang banget. 2 tahun. Bukan masalah panjang aja. Jadi 2 tahun itu nggak kuliah ya? Nggak kuliah. Jadi bukan nggak kuliah, jadi cuti. Cuti ya, gitu. cuti. Nah, jadi pada saat dulu itu bukan masalah pengobatan aja. Kebayang nggak sih mayat hidup? Jadi nggak bisa gerak gitu loh. Iya. Nah, itu selama 2 tahun itu kita di kamar aja gitu. Nggak bisa gerak, nggak bisa ngapain gitu. Nah, ini yang membuat saya kayaknya waktu itu cukup berat deh. Ini sekarang kena lagi? Ini kena lagi. Nah, lu bisa kebayang nggak sih?
gitu. Jadi saya tanya, benar nggak sih sebenarnya Tuhan tuh ada gitu loh. Tapi percayalah bahwa seberat apapun kondisi kita, sesulit apapun kondisi kita, Tuhan itu punya rencana dalam setiap hidup kita gitu. Oh. Nah makanya pada saat saya bersyukur sih pada saat justru pada saat ngalamin hal ini, saat-saat terberat saya masih pegang teguh bahwa Tuhan tuh ada gitu loh. Apa momen yang kemudian bisa membuat lu yakin bahwa tanda kutip ada hikmah di setiap unfair dalam hidup kita? Apa ya? Bahwa Tuhan itu ada. Pada saat saya kena dilindas kontainer kan kata dokter kan kondisinya nggak memungkinkan untuk jalan. Oh, udah dia usah lumpuh. Iya, udah pasti lumpuh. Karena kan fungsi tubuh saya dari kaki dari pusat ke bawah itu sudah kehilangan fungsi gitu loh. Jadi benar-benar nggak bisa bergerak. Jadi 2 dokter udah bilang kemungkinan anak ini cuma 2. Waktu itu umur saya 20 tahun. 20 tahun? Iya. Kemungkinan pertama adalah, mungkin yang terbaik adalah pakai kursi roda. Wow. Masih mending tuh. Tapi kebayang gak sih, umur 20 tahun kita kemana-mana pakai kursi roda. Itu reaksi orang tua gimana waktu itu? Gak bisa terima. Tapi mau gimana? Gitu loh. Kondisi kedua adalah, tidur aja. Gak bisa digerakin, tidur aja gitu. Nah jadi, bayangin loh kondisi seperti itu. Tapi akhirnya saya hari ini masih bisa lari. Hari ini saya masih bisa apa? Salah diagnosakah atau enggak sih. Saya cuman bilang di dalam hidup ini selalu ada keajaiban. Ada mukjizat. Ada mukjizat gitu. Oke. Nah, kita balik ke ini. Jadi waktu lagi cancer itu kan bisnis lagi jalannya. Jadi lagi oke-okenya. Ya, terus kemudian 1 tahun. Berapa tahun pengobatan? 1 tahun. 1 tahun ya. Jadi 1 tahun benar-benar off ya. Fokus pada penyembuhan, fokus pada bergulat kepada antara hidup dan mati, ya. Dan setelah itu selesai, balik lagi normal sudah. Saya bersyukur sih ada di bisnis insurance. Jujur ya, kalau orang kena penyakit-penyakit kayak kanker, jantung, tumor, stroke, itu tuh biayanya nggak murah loh. Saya kalkulasi ya, setiap bulan itu biaya saya nggak kurang dari 150 juta. Setiap bulan? Iya. Itu pengobatan di Indo atau di luar? Di Indonesia. Di Indonesia ya? Kebayang nggak sih 150 juta itu belum termasuk biaya hidup kita. Kan mesti bayar KPR dong, mesti bayar cicilan mobil dong, mesti biaya anak sekolah dong, gitu. Itu pengobatannya 150. Berarti 1 tahun itu hampir 2M, 1,5 2M. Iya, kurang lebih segitu gitu. Nah, kebayang nggak gitu. Jadi kita ada di bisnis insurance. Pada saat itu kan saya benar-benar op. Kenapa op? Karena memang saya punya kerjaan cuman di rumah sama rumah sakit aja gitu. Dia bolak-balik rumah sakit aja ya. Karena kan kemoterapi itu kan pada saat sekali masuk ruang kemo itu kan masuk ruang isolasi. Butuh 30 hari di dalam ruang kemo. Nah, bagaimana melakukan aktivitas gitu. Nggak bisa kerja. Nah, setelah keluar juga nggak bisa aktivitas. Kenapa nggak bisa aktivitas? Karena kan drop badannya gitu. Jadi benar-benar saya concern gitu pada pengobatan. Nah, jadi off dari bisnis. Ya, saya off dari bisnis. Nah, saya bersyukur kenapa pada saat saya off, justru bisnis ini malah grow gitu loh. Makanya saya bilang ya, kalau kita punya bisnis harusnya punya 2 hal ini. Pertama harus ada sistem. Kenapa? Karena pada saat saya benar-benar nggak bisa concern, nggak bisa fokus, dengan ada sistem kan bisnis jalan terus. Kedua, harus sistem ada. Harus ada satu lagi, jaringan. Karena tanpa jaringan, bisnis juga nggak mungkin bisa grow, gitu loh. Nah, jadi ada tim ya, ada orang-orang yang bersama-sama bekerja dengan kita. Sama-sama bekerja sama kita. Iya, sehingga tanpa kita pun, bisnis tetap running. Bisnis tetap running gitu loh. Dan saya lihat ya, pada saat dulu ya, pada kondisi-kondisi lagi pengobatan, harusnya kan kalau kita ngomong kita mungkin kerja, atau kita ngomong kita bisnis gitu, harusnya bukannya income-nya terganggu ya. Iya, normalnya begitu ya. Normalnya begitu kan. Pasti karena konsentrasi sudah buyar dan nggak di take over sama sekali, nggak di handle sama sekali kan. Justru hebatnya apa? Pada saat saya off, bisnisnya bukan sekedar diam di tempat ya, tapi bisnisnya bertumbuh. Ada kenaikan, terus naik. Nah, saya pada saat dulu ya, kita kan nggak inilah ya, bukan bercita-cita untuk masuk ke dunia bisnis insurance lah ya.
pada saat dulu pikir ya udah coba jalanin aja. Tapi pada saat kita ngalamin, benar-benar kita ngalamin ada kejadian sendiri nih. Kita lihat, oh ternyata bener loh bisnis ini. Sistem jalan, terus jaringan jalan. Jadi income naik terus gitu. Sehingga kita orang lain kenapa? Oh ya, satu lagi. Menurut saya ada 2 hal yang membuat orang kena sakit kritis akhirnya meninggal. Kenapa tuh? Pertama, dia nggak bisa terima sakitnya. Akhirnya drop. Dia nggak bisa berdamai accept dengan diri dia. Iya. Dia deny ya, nggak Iya. mau fight. Kedua, coba kita lihat ya, kita kan masing-masing masih punya orang tua. Iya. Orang tua kita biasanya kalau dia kena sakit, biasanya udah parah dia bawa kasih tahu loh. Sudah nggak tahan akhirnya dia bawa kasih tahu kita. Karena nggak mau nyusahin kan? Nggak mau nyusahin. Berarti kan masa biaya dong. Iya. Benar gak sih? Betul. Nah, menurut saya 2 hal ini aja. Pertama dia nggak bisa terima. Kedua dia juga nggak bisa terima biayanya. Gitu loh. Itulah yang menyebabkan orang nggak survive. Nah, kalau saya pada saat itu kan tiap bulan itu kita butuh loh 150 juta. Untuk pengobatan? Iya. Di luar cicilan biaya Iya. hidup? Salah satu menurut saya kenapa bisa survive ya. Saya satu hal yang saya nggak pikirkan. Masa biayanya. Gitu. Karena benar-benar konsen di pengobatan, karena income sudah generate income dengan bisnis yang cukup oke, ya kan? Income udah cukup untuk bisa cover biaya dan biaya hidup juga nggak kepikir. Jadi benar fokus untuk penyembuhan aja. Penyembuhan aja. Masuk akal ya. Dan harusnya ini bisa jadi cerita ya, jadi story ya. Ya. Banyak hal unfair dalam hidup kita yang kemudian bisa jadi cerita dan ini jadi story untuk diceritakan kepada anak cucu nantinya. Betul. Oke. Jadi 2009 comeback atau 2010? 2009. 2009 comeback sampai sekarang. Sampai sekarang hidup udah fair. Puji Tuhan syukur. Iya. Karena udah kebanyakan unfairnya. Oke, mungkin Johan, kita mungkin akan kan Johan punya tim besar ya. Kita tahu salah satu yang mega builder ya, salah satu yang punya grup cukup besar di bisnis sekarang ini. Apa sih kuncinya kalau boleh tahu yang bisa membuat Johan dengan begitu banyak hal unfair yang dalam hidup yang lu alamin kemudian bisa transformasi seperti sekarang? Menurut saya hal yang kita perlu lakukan, terutama kita anak muda ya. Anak muda ini kan pertama kita pasti kalah sama senior-senior kita, ya kan. Kalau dari skill kita kalah, karena mereka kan kerja lebih lama. Yeah. Terus kedua, modal kita juga kalah. Kenapa modal kalah? Mereka pasti nabung duluan, kita belum nabung gitu loh. Nah, yang ketiga, kalau kita sebut dengan faktor luck, faktor beruntung, keberuntungan. Kalau saya cek diri saya sendiri gitu loh, saya bukan tipe orang yang beruntung gitu loh. Iya, jadi banyak apesnya loh. Iya, jadi menurut saya di dalam hidup saya yang punya cuma 2. Pertama, rajin itu di dalam kontrol saya. Ya, rajin itu di dalam kontrol saya, gitu. Terus kedua, sebagai anak muda kita harus semangat. Gitu. Jadi cuma modelnya rajin dan semangat. Rajin dan semangat. Karena uang aja. kita nggak punya. Uang nggak punya. Pengetahuan nggak ada. Pengalaman kalah dari orang. Kita kalah gitu loh. Jadi ya apa yang membuat kita akhirnya kita keluar sebagai pemenang? Ya, saya pikir pertama sebagai anak muda kita harus semangat. Terus kedua kita mesti kerja keras. Itu akan mengalahkan orang rajin, itu akan mengalahkan orang beruntung, itu akan mengalahkan orang yang yang punya modal banyak. Tuh. Wow, ya kita dapat banyak insight ya hari ini ya. Benar-benar banyak advantage yang bisa diambil dari kehidupan yang nggak fair ya, dan apa pesan yang disampaikan kepada tim sehingga bisa jadi sekarang? Kita tahu semua orang pasti mau bisnisnya besar, Johan. Semua orang pasti mau bisnisnya berkembang. Ya, tapi nggak banyak orang yang finally bisa kemudian bisnisnya besar seperti yang mereka mau, bisnisnya berkembang seperti yang mereka mau, ya kan? Menurut lu apa hal berbeda yang lu lakukan yang tidak dilakukan oleh orang lain selain semangat dan tadi kerja keras? Saya sering ajak di tim saya kebetulan banyak anak muda. Saya sering ajak diskusi sama mereka sih. Saya bilang sama mereka, kita ini mungkin termasuk lahir tidak beruntung. Kenapa? Sebagian orang pada saat tamat kuliah tinggal telepon orang tuanya. Telepon orang tuanya terus dikasih bisnis, mungkin dikasih modal. Nah, kebanyakan dari kita nggak punya itu gitu loh. Jadi apa yang kita bisa lakukan? Yang kita bisa lakukan adalah pada saat kita udah tamat kuliah, berarti tongkat estafet yang orang tua sudah lari nih dari umur dia 19 tahun dipasing ke kita, suka nggak suka gitu loh. Nah, jangan sampai gini loh, kita mengulang generasi yang lama. Apa itu generasi yang lama? Mereka akan pensiun pada saat orang tua anaknya siap.
Nah, saya menggantungkan hidup pada anak. Iya, saya nggak mau kayak gitu. Nah, saya kasih tahu mereka. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kita harus rubah ini semua gitu. Ya. Nah, Jangan mengulang cerita yang sama iya, lagi. jangan cerita yang sama. Nah, kita lihat deh dengan yang kita sekarang kita punya. Nah, apa yang kamu bisa lakukan untuk mencapai apa yang kamu mau gitu? Mungkinkah kita bisa punya modal? Nggak kan? Terus habis itu apakah kamu punya satu keahlian yang akhirnya bikin kamu sukses? Nggak juga kan? Ya. Nah, ini kita punya satu kesempatan. Dan ini kalau saya bilang, mungkin satu-satunya kesempatan terakhir. Nah, pakai ini. Saya bilang, mungkin kamu bukan jadi yang terbaik. Tapi pada saat kamu ada di sini, kamu keluar, kamu termasuk orang yang lumayan kaya. Gitu. Karena mungkin yang dibutuhkan sebenarnya dalam bisnis itu kalau kita lihat itu resources yang kita mau compare dengan orang-orang lain itu sebenarnya semua kita punya ya. Iya. Cuman mereka tidak menggunakan sumber daya yang mereka ada, tidak memaksimalkan. Ya. Nah, kan kita bicara kalau sukses itu kan biasa musuh paling berat itu kan comfort zone ya, zona nyaman ya. Kita tahu namanya bisnis itu kan nggak tergantung orang lain, ya tergantung kita. Artinya kita mau seberapa besar kapasitas kita, tergantung kita yang tentukan. Kita mau melebarkan sayap selebar apa, tergantung kita yang mau tentukan. Apa yang membuat lu tetap melebarkan sayap nih sampai hari ini? Which is kalau kita bicara income, mungkin sudah jauh sekali, nggak ada yang bisa bayar dengan di corporate ataupun di bisnis apapun ya. Mohon maaf ya, mungkin banyak yang lebih oke, tapi kita tahu dengan apa yang kita punya, kita ini udah jauh lebih dari apa yang kita harapkan. Betul. Saya ingat kata-kata guru saya pada saat saya SD sih. Kita kan dulu kan sekolah termasuk orang yang nakal ya. Jadi sekolah duduk di belakang. Nah, biasanya yang duduk di belakang tuh ribut tuh. Gitu. Jadi orang guru suka bilang gini, berteman sama orang pintar, kamu jadi pintar. Berteman sama orang bodoh, kamu jadi orang bodoh. Nah, saya kembali ke situ. Saya pikir gini, dengan saya punya income saat ini, pada saat mungkin beberapa tahun yang lalu, income saya mungkin di atas teman-teman saya. Nah, saya mesti upgrade nih pertemanan saya. Jadi bukan kita ninggalin mereka ya? Iya, bukan. Jadi kita kan bisa pilih-pilih dong, ya kan? Maksudnya bukan artinya kita milih-milih teman, tapi kita memilih orang-orang yang memang teman dekat atau cuma teman ngobrol aja. Nah, jadi kita teman lah sama orang-orang yang mungkin income-nya di atas kita. Supaya dengan income di atas kita merasa kita nih di bawah loh. Bukan saatnya untuk nyaman. Jadi lingkungan pergaulan kita itu sangat menentukan kita di masa akan datang ya. Ya, jadi penting untuk membatasi lingkungan kita, ya bukan menjauhi, ya, tapi make sure kita surrounded by orang-orang yang levelnya di atas kita, supaya kita bisa belajar dari mereka dan bisa seperti mereka, termotivasi seperti mereka. Johan, banyak hal-hal yang udah dilaluin, hal-hal unfair dan sekarang kayaknya udah nggak ada lagi ya, semua tinggal yang fair-fairnya ya. I hope so. Ya semoga, tapi kita nggak tahu ya. Tapi gue yakin apapun yang membuat kita sampai dengan hari ini itu pasti tidak akan membuat kita makin lemah, malah membuat kita makin kuat. Ya, apapun yang terjadi dalam hidup kita. Ya, dan mungkin kalau boleh cerita apa sih mimpi-mimpi ke depan yang mau dicapai? Mimpi-mimpi sebenarnya banyak sih mimpi yang belum dicapai gitu loh. Tapi kalau boleh saya iniin sih. Financially kan udah oke, ya income udah jauh di atas yang diharapkan. Tetap kita punya impian sih gitu. Ya, kalau saya boleh ini sih, saya pengen punya ruko yang banyak gitu. Oke. Properti. Gitu. Iya, properti yang banyak. Oke. Itu yang saya benar-benar lagi yang membuat excited. Iya. Kenapa kita perlu upgrade dream, perlu punya mimpi lebih banyak? Supaya yang tadi itu, kita kan cerita tadi zona nyaman ya. Jujur aja dengan usia yang mungkin di bawah 30, dengan income-nya di atas rata-rata, itu akan membuat berpikir bukannya bekerja ya lebih produktif ya, tapi membuat kita jadi malas-malasan gitu. Nah, yang membuat kita tetap terus bergerak, yaitu tiap tahun kita mesti upgrade kita punya dream gitu. Kita mesti upgrade kita punya goal gitu. Nah, itu yang saya pertama kan kita mesti punya pergaulan ya. Pergaulan yang kalau boleh ini sih pergaulan yang di atas kita gitu. Jadi membuat kita berpikir, wah ternyata saya belum apa-apa gitu. Nah, terus yang kedua ya kita
dengan kita sendiri, kita mesti motivasi diri kita dengan cara apa? Upgrade kita punya impian gitu. I see. Gitu. Jadi tiap tahun dengan kita upgrade impian kita, membuat kita nggak berpikir bahwa ini udah cukup gitu. Bukan artinya nggak bersyukur, bukan. Tapi dengan melihat kata supaya lebih maju. Iya, supaya lebih maju. Dan saya yakin setiap orang punya potensi yang besar. Oh. Tapi potensi itu keluar atau enggak, maksimal apa enggak, dipakai apa enggak, tergantung bagaimana orang ini menggunakan setiap detik dalam hidupnya. Gitu. Nah, ini yang menurut saya perbedaannya. Kenapa ada yang cukup kaya, tapi ada orang yang mungkin biasa-biasa Sebenarnya semua aja. punya modal, cuman dipakai nggak modal itu? Dipakai Waktunya nggak? dipakai nggak? Dan mau nggak berkorban? Semangatnya dipakai nggak? Kerja kerasnya dipakai nggak? Ya. Oke, teman-teman, kita bisa simpulkan, mungkin Johan kita bisa simpulkan ada 3 hal yang kita bisa dapat ya so far dari pembicaraan singkat kita. Yang pertama adalah apapun kejadian yang datang dalam hidup kita pasti memberi arti. Ya. Dan setiap itu yang satu, dan kedua pasti setiap hal-hal buruk ada rencana baik di balik itu. Betul. Ada hal yang bisa membuat kita lebih kuat, ya. Dan yang ketiga adalah bahwa pergaulan kita, ya kan, menentukan kita jadi apa, itu banyak ditentukan oleh pergaulan kita. Dan mengupgrade diri kita, membuat kita rajin, membuat kita semangat, punya goal, itu adalah hal paling penting supaya kita bisa achieve something yang advantage yang luar biasa dalam hidup kita. Setuju. Ya, terima kasih Johan untuk waktu yang luar biasa ini. Kita belajar banyak ya. Tetap sehat, tetap semangat, dan teman-teman semuanya jangan lupa sekali lagi ya. Kita sudah masuk di akhir sesi kita. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan bunyikan lonceng di atas supaya Anda dapat notifikasi setiap kali ada video yang kami upload. Saya Herianto Tandra, Unfair Advantage. Unfair Advantage.